Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Hartono, dosen jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Pasundan, Bandung. Nah, pada pembahasan sebelumnya saya telah memberikan contoh menghitung deposit total dari masing-masing anggota. Nah, pada pembahasan kali ini saya akan memberikan contoh untuk menghitung jumlah deposit total yang telah dibelanjakan oleh masing-masing anggota. Ya. Jadi pada kesempatan ini saya akan menjelaskan jumlah deposit yang telah dibelanjakan oleh masing-masing anggota. Nah, kalau kita lihat pada relasi tabel di gambar 1, belanja total yang dilakukan oleh masing-masing anggota itu dapat dilihat di transaksi beli. Nah, di transaksi beli itu hanya memuat NRP, ID barang, dan tanggal. Nah, untuk melihat harga dari masing-masing barang yang dibeli, maka tabel transaksi beli ini kita kaitkan dengan harga barang, ya. Nah, pengaitnya apa? Pengaitnya adalah ID barang. Nah, pengaitnya adalah tabel ini. Kira-kira seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat bagaimana menyusun query untuk mencari belanja total setiap anggota. Jadi pertama di sini kita lihat tabel transaksi beli. Kalau kita eksekusi query ini, maka akan muncul semua transaksi beli yang pernah dilakukan oleh setiap anggota. Di sini ada anggotanya, NRP anggota, kemudian ini adalah ID barang yang dibeli, ini adalah tanggal pembeliannya. Nah, kemudian tabel transaksi beli ini kita kaitkan dengan tabel ID, tabel harga barang. Ya. Nah, caranya seperti apa? Caranya seperti ini. Jadi tabel transaksi beli ini kita namakan sebagai tabel A. Kemudian kolom-kolom yang diambil di transaksi beli ini adalah A, N, RP, kemudian A, ID barang, kemudian A, tanggal. Nah, kemudian tabel ini dikaitkan dengan harga barang. Ya, kita left join sebelah kiri, join dengan tabel harga barang. Itu. Nah, tabel harga barang ini kita namakan sebagai tabel B, dan pengkait antara tabel transaksi beli dan harga barang itu adalah ID. Jadi ID barang. Jadi di A ada ID barang, di B juga ada ID barang. Nah, kemudian
dari tabel B yang kita cantumkan adalah harga barangnya, harga, kemudian kadaluarsa, tanggal berlaku, kemudian kadaluarsanya. Nah, sebelum query ini kita eksekusi, ya, perhatikan bahwa tabel transaksi beli itu memuat 10 data, ya, 10 baris data. Nah, sekarang kalau ini kita eksekusi, kita lihat sama-sama. Nah, akan ada tabel, kan ada tabel seperti ini yang memuat 16 data, ya. Kalau kita lihat memuat 16 data. Nah, kenapa seperti itu? Nah, ini terjadi, pembengkakan data ini terjadi karena harga barang itu pernah mengalami perubahan. Kalau kita lihat, select bintang from harga barang, nah nih ya, kita lihat. Kalau kita lihat harga barang 004 itu pernah berharga 2000 pada kurun waktu ini, ya. Di harga barang 004 pernah berharga 2000 pada kurun waktu ini. Nah, kemudian kita lihat harga barang 004 ini sekarang berapa? Kita lihat aja. Jadi ID barang 004, di sini. Ya. Nah, ada harga barang 004 itu sekarang adalah 1.500. Nah, kenapa bisa ditentukan bahwa harga barang 004 ini 1.500? Ya, karena di sini kadaluarsa dari harga barang ini masih belum ada. Artinya harga barang 004 ini ya yang berlaku saat ini ya memang 1.500. Nah, harga barang lain yang pernah berubah selain 004 adalah 006. Ya, jadi pernah berharga 10.000 pada kurun waktu ini, sekarang menjadi 9.000. Oke. Nah, sekarang kita lihat lagi ke query yang ini, yang seblok. Nah, tapi dari sini kita bisa menentukan transaksi mana sebenarnya yang benar-benar terjadi. Nah, untuk melihat transaksi mana yang benar-benar terjadi, kita bandingkan saja tanggal transaksi, ya, tanggal transaksi ini dengan tanggal berlaku dan kadaluarsanya. Nah, transaksi yang benar itu adalah transaksi yang dilakukan pada tanggal lebih dari atau sama dengan tanggal berlaku dan kurang dari atau sama dengan tanggal kadaluarsa. Nah, tetapi persoalannya di sini adalah kadaluarsa ini ada yang punya nilai, ada yang nggak punya nilai. Nah, untuk mengatasi hal ini, bagaimana caranya? Untuk mengatasi hal ini, kita buat kolom baru di query ini, ya, di mana kolom ini akan kita isi tanggal kadaluarsa kalau tanggal kadaluarsanya nilainya tidak nol, atau kolom ini akan kita isi dengan waktu saat ini kalau kolom kadaluarsanya bernilai nol. Nah, caranya seperti apa? Kita lihat sama-sama di sini. Nah, ini setelah B kadaluarsa saya bikin kolom baru. Perintahnya seperti ini, sintaksnya case. Jadi ada kasus-kasus tertentu. Kemudian case itu diakhiri dengan N, selalu seperti itu.
Dan nama kolomnya katakanlah apa? Batas ya. Nama kolomnya adalah batas. Nah, kasusnya seperti apa? Nah, kasusnya adalah when ya, sorry saya kecilin dulu hurufnya. When B kadaluarsa tidak nol, maka kolom batas ini kita isi dengan B kadaluarsa. Kalau kadaluarsanya nol, kolom batas ini kita isi dengan waktu saat ini ya, current timestamp. Nah, query ini ya, query ini kalau saya eksekusi, nah akan seperti ini ya. Jadi sekarang saya punya tabel baru di sini, dimana punya tabel ini punya kolom baru namanya batas, dan batasnya akan selalu ada isinya ya. Batas ini akan selalu ada isinya, kira-kira gitu. Nah, berikutnya kita saring transaksi yang benar-benar terjadi. Nah, transaksi yang benar-benar terjadi ini adalah transaksi yang tanggal transaksinya itu di antara tanggal berlaku dan batas. Ya. Itu. Nah, untuk memudahkan query, jadi query ini kan menghasilkan suatu tabel yang ada di bawahnya ini. Nah, query ini saya anggap sebagai suatu tabel baru. Ya, caranya kita kurung semua, kita beri kurung buka dan kurung tutup di semua query-nya. Kemudian tabel barunya ini saya namakan dengan Y1. Namanya boleh apa aja, boleh Y1, boleh A, boleh buku, boleh tabel 1, namanya bebas. Nah, kita coba dulu, misalkan select bintang from nah, biasanya select bintang from nama tabel. Nah, sekarang nama tabelnya ya ini, nama tabelnya. Select bintang from ini. Nah, ini kalau kita run, ngerunnya sampai sini, kita run, kita eksekusi. Nah, akan dihasilkan tabel yang sama. Nah, tapi dalam hal ini kita akan menyaring transaksi saja ya. Jadi transaksinya itu kalau nggak salah tadi ada 10 transaksi. Kita lihat, kita saring transaksi mana sih yang sebenarnya terjadi. Jadi kita select apa? Y1 NRP ya. Kemudian ID barang nggak perlu, kita lihat transaksi saja. Tanggal juga nggak perlu karena nanti kita hanya akan mencari totalnya saja ya. Jadi kita harganya saja saya cantumkan. Harga. Nah, ini aja. Nah, cuma di bawahnya ada syarat. Syaratnya apa? Syaratnya adalah ini syaratnya. Y1 tanggal transaksi itu harus lebih dari atau sama dengan Y1 apa? Y1 tanggal berlaku. Kemudian ada syarat lagi dan Y1 tanggal transaksi ya harus kurang dari atau sama dengan
Y1 batas, bukan kadaluarsa. Karena kalau kadaluarsa itu ada yang nilainya 0, ada yang nilainya nggak 0. Nah, tapi kalau batas ada nilainya semua, jadi yang kita ambil yang batas saja. Gitu. Ini kita lihat. Nah, jadi sekarang cuma ada 10 transaksi. Nah, memang benar, ini transaksi-transaksi yang pernah dilakukan oleh masing-masing anggota. Gitu. Ya. Nah, sekarang ini kan transaksi satuan ini. Jadi katakanlah di sini 033 itu nggak ada ya. Kita lihat 034 pernah melakukan transaksi dengan nilai 5.500, pernah juga melakukan transaksi lain dengan nilai 1.500. Nah, kalau untuk menghitung totalnya kita pakai sama dengan yang atas, kita pakai fungsi sum saja ya. Fungsi sum di sini. Sum Y1 itu. Nah, tentunya dikelompokkan di sini, dikelompokkan berdasarkan NRP-nya. Grup by Y1.NRP. Nah, seperti ini. Oh, salah berarti ya, karena di sini ada where-nya, ada garis merah bawahnya. Kayaknya grupnya ini setelah where. Nah, apakah benar nih? Kita coba saja. Ya, apakah benar? Oh, benar ya. Jadi sekarang dihasilkan 4 data, tapi kolom yang setelah NRP ini merupakan total belanja yang dilakukan oleh setiap anggota ya. Nah, di sini kolom yang kedua ini masih belum ada namanya. Nah, supaya ada namanya, setelah sum ini kita beri spasi, kita beri nama misalnya belanja ya. Nah, seperti ini ya, belanja. Oke, jadi pembahasan kali ini saya cukupkan sekian ya. Saya cukupkan sekian. Pada pembahasan berikutnya akan saya bahas bagaimana mencari saldo yang masih dimiliki oleh setiap anggota. Oke, mudah-mudahan tutorial ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.